wabarakatuh. Sangat di sana Kasadono generasi muda di mana saja warado. Bertemu balia jo kami di Siko di PKS TV Kabupaten Agam. Pada kesempatan kini lah hadir di studio PKS TV Agam adalah salah seorang dari pengusaha muda gitu yang bernama Ustadz Rio Handoko. Selamat pagi Ustadz Rio. Pagi. Lagi cegak-cegak saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dun sana kasadonyo pada pagi kini kita kamu tahu aku bahasa kecil orang kini share. Nah jadi kok share lah namanya, kok diskusi nampak yang kita minta ilmu do pengalaman ke Ustadz Rio Handoko atau Coach Rio Handoko. Mau perkenalkan dulu di sana. Coach Rio Handoko beliau adalah seorang trainer Trasco Sumatera Barat. Kemudian kita tahu pula beliau adalah seorang wirausaha muda. Banyak bisnis yang beliau geluti pada saat ini. Mungkin lebih lanjut awak minta lah beliau mencari tuan kawan bersama. Pada kesempatan kini tema diskusi awak adalah membangun kewirausahaan generasi 4.0. Itu istilahku agak kira kini terangkan di awak dulu istilah generasi 4.0 ya. Kalau 4.0 kalau tak salah kecil orang awak lah masuk kini revolusi industri kampe bakal lah kalimo kecil orang nan kampe ayo sadono lah digitalisasi. Kalau waktu ketiga itu kan komputerisasi. Sebelumnya uabisasi. Ayo sadonya juga masih uap kan. Itu sudah itu lah tiba era komputer lah tiga seperti itu. Kini era komputer kok lambe tiga loh. Era digital Android menyokini di sana. Baiklah di sana yang berbahagia. Ambo ingin menanya dulu minta pendapat Ustadz Rio. Kalau menurut Ustadz Rio, Coach Rio, aduh kicau orang anak muda kok tak perlu bisnis. Baraja saya dulu kuliah saya itu. Apa kira-kira pendapat Coach Rio? Baik, Pak Safruddin yang Masya Allah luar biasa meskipun bersama sama Pak Safruddin yang mungkin kalau hitungan generasinya mungkin generasi apa kok Pak Safruddin? Milenial, kolonial lah. Kalau lu masuk milenial ya. Belum ya. Belum ini syarat. Alun kolonial ya. Kalau som, kolonial tak yuk loh. Di antara ya. Antara kira-kira pendapat Coach Rio. Baik, Pak Safruddin yang Masya Allah luar biasa meskipun bersama sama Pak Safruddin yang mungkin kalau hitungan generasinya mungkin generasi apa kok Pak Safruddin? Milenial, kolonial lah. Kalau lu masuk milenial ya. Belum ya. Belum ini syarat. Alun kolonial ya. Kalau som, kolonial tak yuk loh. Di antara ya. Antara milenial dan kolonial. Aduh bang istilah kolonial. Tapi itu jelas, Masya Allah meskipun demikian, tapi luar biasa beliau punya semangat yang luar biasa dan kepedulian yang luar biasa untuk generasi muda milenial, terutama di bagian tulis menulis ya Pak Sarya. Sekecil ya, waya ya waduh. Jadi kalau berusaha ingin belajar tulis menulis aja beliau. Jadi Pak Safruddin dan PKS TV yang dirahmati Allah SWT, terima kasih banyak diundang PKS TV untuk baca cerita, share, bagi-bagi yang bisa bagi, mudah-mudahan ada manfaatnya begitu Pak Safruddin. Jadi terkait perkenalan, Ambo Rio Handoko bisa dipanggil Rio. Memang betul Ambo bergelut di satu lembaga training namanya Trasco sejak tahun 2009 di belajar Alhamdulillah sampai kini cukup banyak instansi baik pemerintah swasta yang kita kelola bantu untuk mengadakan program-program beliau terkait dengan peningkatan SDM gitu ya. Kemudian alhamdulillah sejak 2000 sampai balik mulai sebenarnya 2002 balik Pak Safruddin masuk di kuliah dulu di kampus, mulai ikut program wirausaha yang diadakan oleh kampus dan kami beberapa orang buat tim dalam bangun usaha. Waktu itu kami gerak di retail ya. Nah, dan 2003 2004 mulai berkeluarga, kemudian
Ambo kembali lanjutkan itu. Membuka retail, grosir barang kebutuhan harian. Alhamdulillah sampai hari ko mulai tumbuh dengan baik. Terkait dengan pertanyaan Pak Safrian tadi itu, sejauh mana pentingnya seorang generasi muda ikut andil dalam wirausaha. Iya. Apakah yo kan ada yo dapat orang nak sekolah, ala di jaro bisnis. Aku dari di sekolah. Cici lah dia. Cici lah. Nah tapi dia di nyoro. Aku anggapan mudiku telah ada yo ada dengan masakan. Aku dari di sekolah. Cici lah dia. Cici lah. Nah tapi dia di nyoro. Aku anggapan mudiku telah ada yo ada dengan masakan. Tapi apa kalau batu aku? Soalnya apakah ada juga anggapan orang kan wirausahaan kok itu mulai sejak dini kan apa kira-kira menurut Pak Ilo sebagai wirausahaan muda. Jadi betul tuh Pak Sabrudin, memang dalam apa namanya itu perkembangan dunia pendidikan dan usaha itu, kalau dulu ada generasi apa tadi industri ya, masa industri, kemudian pada saat itu tuh di masa industri itu kebutuhan akan tenaga pekerja itu sangat besar, sehingga dengan tumbuhnya industri waktu itu tuh maka tumbuh tentu berpengaruh kepada perekonomian. Ibaratnya gentong. Nah pada saat itu tuh kaum kelompok kaya semakin banyak, dan kelompok kelas menengah semakin banyak kayak gentong itu Pak Surudin ya. Orang kaya itu tidak banyak dan orang miskin tidak banyak. Dari masa industri. Kenapa? Setiap tamatan-tamatan ataupun lulusan baik itu di Eropa, perguruan tinggi ternama itu langsung direkrut. Ya, kebutuhan tenaga. Nah, seiring berkembangnya waktu, masuklah zaman internet. Nah, sehingga hampir 50% ya itu tenaga manusia tidak dipakai lagi. Nah, lah mulai pakai mesin. Ya, pakai mesin, pakai internet, sehingga kebutuhan akan SDM itu semakin berkurang sampai 50% ya. Karyawan itu ada yang di PHK. Nah akhirnya apa? Akhirnya kayak tadi itu tadinya gentong, akhirnya kayak apa namanya itu mengukur waktu itu, pasir waktu. Nah sehingga di tengahnya itu semakin mengecil. Nah yang kelas menengah itu semakin mengecil, semakin hilang, sehingga apa? Sebahagiannya ada yang naik katanya jadi kelas orang kaya, sebagiannya ada yang turun jadi miskin. Oh itu ya. Nah, dengan perkembangan seperti itu Pak Safrudin, akhirnya apa? Awak ya, termasuk pribadi awak atau sejak kecil itu kan didoktrin oleh orang tua awak, sekolah yang rajin cari nilai yang bagus, ya, kemudian nanti tingkatkan prestasimu masuk perguruan tinggi ternama, kemudian lulus dengan predikat terbaik, kumlot, maka kita perusahaan yang berhasil. Nah, betul jadi sama.